dipersembahkan oleh BRI Syariah. Enak nih. Habis main Hangat-hangat, musik. Pak. Pak Ari, Bapak tadi kan bilang sudah 30 tahun jadi bankir. Itu pasti mulai dari konvensional dulu ya Pak ya, sebelum masuk ke yang syariah. Betul. Bisa diceritain nggak Pak sedikit Pak? Ya, kalau dulu dari selepas kuliah, kita kan idealisme pengen jadi profesional. Yang menawarkan itu bank-bank swasta besar, bank besar itu biasanya menawarkan EDP program ya. Pendidikan eksekutif untuk kader pimpinan bank. Waktu itu saya mulai dari situ, lulus EDP atau Executive Development Program, kemudian berkarir di perbankan. Berkarir di perbankan. Nah, ada suatu jalan simpang waktu itu adalah saya di konvensional 20 tahun waktu itu. Kebetulan bank kami waktu itu menginginkan untuk menjadi bank besar itu harus punya unit syariah. Wow, Pak Ari terlibat. Jadi bikin saya terlibat waktu itu saya memberanikan diri untuk membentuk unit usaha syariah atau divisi syariah. Iya. Nah, waktu membentuk itu ternyata memang agak berat karena seperti membentuk suatu bank, Pak. Karena produk syariah kan produknya beda, kemudian SOP-nya beda, IT base yang dipakai juga beda. Jadi kita seperti membentuk bank di dalam suatu bank konvensional. Jadi karena kayak bikin beda. bank baru sebenarnya. Sebenarnya seperti bikin bank baru, termasuk juga harus membina SDM-nya SDM atau SDI istilahnya. Nah itu 2000, kemudian saya bentuk dan kebetulan sampai sekarang masih berkembang baik. Dan kemudian saya mendapat kesempatan membentuk Bank Umum Syariah yang sekarang saya bekerja. Dan kita sama-sama dengan manajemen yang lain kita bentuk Bank Umum Syariah dari sejak 2009 awal lah kira-kira. Gitu Pak kira-kira. Ya. Pak, bicara lagi soal koordinasi ya. Karena koordinasi tadi Pak Ari bilang, wah ini menentukan nih. Koordinasi itu menentukan sebuah institusi kuat gitu ya di dalam. Tapi kan walaupun kita berusaha membuat koordinasi yang bagus untuk bisa bikin kuat dari dalam, tapi kan tetap perlu ya Pak ya pendukung-pendukung profesi ataupun mungkin institusi lain yang bisa membuat kuat koordinasi dari bank umum syariahnya kan gitu. Nah itu apa aja sih Pak? Jadi di faktor pendukungnya itu? Ya, dalam industri perbankan syariah itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia harus dibantu, didukung oleh institusi atau profesional yang lain. Ya. Nah, sekarang sudah mulai mapan. Tapi waktu kami awal-awal belum. Awal itu masih mau ke asuransinya yang syariah nggak ada gitu kan. Nah, sekarang sudah berkembang. Misalnya kita perlu juga untuk membagi risiko, kita kan juga harus di cover sama asuransi. Nah, asuransi sekarang sudah ada asuransi baik yang sudah asuransi penuh atau full fledged asuransi sudah ada 5 mungkin. Ya. Asuransi syariah yang benar-benar syariah ya. Ada asuransi jiwa maupun asuransi umum. Kemudian ada juga kurang lebih 44 yang punya asuransi yang punya divisi. Nah, sekarang sudah mulai juga ada penjaminan, kan ada beberapa UKM kredit kecil yang perlu kita butuh penjaminan. Nah, karena mereka mungkin agunan kurang gitu ya. Jadi harus ada pihak lain yang menjamin gitu ya. Sekarang ada BUMN yang bisa punya juga unit usaha syariah di penjaminan pembiayaan dan juga di asuransi pembiayaan. Nah, tadi Pak Ari sebut-sebut juga soal kalau perjanjiannya beda, nyatetnya juga kan pasti beda juga kan, berarti nanti ada profesi akuntan yang spesifik syariah. Betul. Terus kalau kita bicara akuntan, pencatatan, IT-nya kan pasti beda juga gitu Pak. Betul. Jadi IT kita kan zaman sekarang nasabah kita udah bukan ratusan ribu atau jutaan ya. Kalau nggak salah banyak. Nasabah bank syariah itu sekitar 15 juta. Jadi itu tidak mungkin akan dikerjakan secara manual. Jadi pendukungnya adalah core banking system Islamic syariah ya. Jadi core bankingnya juga agak beda karena transisi kita kan beda. Jadi
mereka harus punya core banking yang sesuai dengan transaksi syariah. Sekarang sudah ada 2 multifinance yang full fledged yang penuh beroperasi secara syariah dan 39 multifinance yang punya unit usaha syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.